Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, luar biasa. Hari ini adalah hari Natal. Selamat Hari Raya Natal buat sahabat Bung Bob yang merayakan dan bagi yang merayakannya, sahabat Bob ya. Sahabat Bob, kita akan berbicara tentang Inter yang pasti ya, karena ini menurut gua perlu disampaikan dan bagaimana reaksi fans, ultras, dan semua fans-fans di dunia kalau ini terjadi, sahabat Bob. Tapi sebelum lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, bahwa kemarin itu ada pernyataan dari Steven Zhang ya, gua ada bikin videonya waktu itu bagaimana bahwa dia akan terus di Inter dan tidak akan menjual. Terus setelah itu ada berita di Gazzetta dello Sport bahwa kemungkinan untuk pembiayaan kelanjutan Inter adalah mengorbankan beberapa starting 11 atau pemain starter. Nah, ini yang sedikit kita mau bahas, sahabat Bob. Ini Fabio Ravezzani ya, dia ini kan paling sering mengomentari Inter. Dia adalah salah satu wartawan hebat juga di Italia ya. Dia bilang begini, jika Inter benar-benar menjual 3 starter, akan terjadi tsunami kemarahan fans ya. Tsunami kemarahan fans. Gimana waktu Romelu Lukaku, Hakimi dijual, apa yang terjadi? Begitu mereka ngamuk ya, apalagi kondisi kayak sekarang. Jadi benar-benar ini bisa terjadi ya, kalau benar-benar Zhang melakukan apa yang dibilang sama Ravezzani ya. Nah, ini yang dia bilang. Kemarin ini yang gue bilang tadi, bahwa kemarin ada laporan bahwa beberapa pemain bintang top seperti Skriniar yang kontraknya belum beres, Dumfries, Brozo, Nicolo Barella, dan Lautaro Martinez telah dikaitkan dengan kemungkinan penjualan ya. Nah, Ravezzani juga melaporkan bahwa hubungan Suning ya, kan sebenarnya kan sekarang tuh masih ada tegang ya dengan para fans. Itu udah benar-benar sampai kalau ini terjadi ya, ini akan mencapai titik terendah baru ya, kalau seandainya Zhang atau Suning benar-benar mengorbankan pemain-pemain bintang untuk dijual ya. Nah, ini ada 2 hal yang harus kami katakan dengan jelas, kata Ravezzani. Yang pertama adalah tidak benar bahwa Zhang memiliki visi yang luar biasa untuk tim, bahwa dia menginginkan Scudetto dan ingin meluncurkan Inter kembali. Steven Zhang perlu menjual Inter. Nah, ini seperti pernah gue bahas juga ya, memang ya sekarang itu ya paling solusi yang terbaik buat Inter adalah dijual gitu. Kenapa? Nah, ini dia bilang juga ya, mungkin Zhang atau Suning tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan ya, sesuai yang mereka inginkan karena utangnya, atau mencoba melanjutkan dengan pinjaman lebih lanjut. Ini akan memaksa Inter untuk menjual pemain besar untuk membayar kembali pinjaman. Ini kan yang tidak kita inginkan gitu loh. Nah, ini kan kita berandai ya, kalau ini yang terjadi, kalau misalnya tetap Suning menjalankan Inter dengan hanya mengandalkan penjualan pemain, lama-lama habis ya kan. Nah, ini adalah permainan yang berbahaya, kata Ravezzani. Memang benar bahwa keluarga Zhang telah mengeluarkan banyak uang untuk Inter, tetapi keberhasilan mereka raih hanya sebagian. Scudetto beberapa, tersingkir lebih dari awal di kejuaraan Eropa. Nah, dari fans Inter tidak akan ada angin di depan pintu, tapi tsunami. Jika benar 3 starter akan dijual seperti Skriniar, Dumfries, dan salah satu dari Toro atau Barella atau Brozovic ya. Bukan angin lagi katanya, tsunami. Ini benar ya. Kalau misalnya sahabat Bob kan juga pasti banyak yang marah ya kalau ini yang terjadi. Kalau gue sendiri juga pasti marah ya. Benar yang Ravezzani gitu loh. Jadi ya kita berharap benar-benar ya, memang ya banyak wartawan-wartawan Itali, bahkan media-media Itali yang mengatakan ya memang salah satu untuk penyelamatan Inter dari sisi keuangan ya memang harus mencari pembeli gitu loh. Tapi Zhang tetap ngotot maunya 1,2. Ya nggak ada yang nawar segitu gitu loh dengan kondisi keuangan klub. Memang kalau kita melihat masa depan Inter ke depan ya, kalau melihat skuadnya, pelatihnya, manajemennya bagus gitu loh. Tapi ya tetap kalau keuangannya nggak kuat,
kita nggak akan bisa bicara banyak, baik di Eropa bahkan di Italia sendiri gitu loh, sahabat Bob ya. Ini kita berbicara tentang yang namanya Ravezzani, bagaimana tentang Inter ya, akan terjadi tsunami ya kalau itu terjadi. Semoga tidak ya. Nah, ini kita berbicara sedikit tentang Milan Skriniar. Ya, kemarin udah ada rasa optimisme bahwa dia sendiri berbicara di Pranatal kemarin ya, bahwa dia menginginkan di Inter, tapi kan harus ada yang namanya negosiasi ulang, nggak tahu ya apa gitu. Tapi sementara Ausilio dan BP Marotta kan udah pesimis ya, tetapi dia sendiri yang meminta ya, kita lihat lah. Nah, ini salah satu agent sepak bola ya, agent Itali, Massimo Brambati. Jika saya menjadi Milan Skriniar, saya akan perpanjang kontrak. Tetapi Inter membuat kesalahan dengan tidak menjualnya musim lalu ke PSG dengan 60 juta. Ya. Jadi dia bilang gini, Inter akhirnya mengambil keputusan untuk tidak mengizinkan Skriniar dijual musim panas. Ya benar. Pada satu titik kepindahan ke PSG terlihat dekat untuk Skriniar. Namun juara Prancis itu tidak pernah mencapai harga yang diminta Nerazzurri. Sementara kegagalan mendatangkan pengganti dalam bentuk Bremer menjadi faktor dalam keputusan klub ya. Sebenarnya kan kalau kita Bremer tuh udah dalam genggaman ya, tapi karena Inter nggak mau jual Skriniar, udah Bremer diambil Juve dan Milan Skriniar tetap di Inter gitu. Nah, sekarang Inter menemukan diri mereka dalam posisi yang sangat sulit untuk mencoba meyakinkan Skriniar memperpanjang kontrak yang sudah berlarut-larut ya, dimana jika mereka tidak dapat melakukannya, dia akan bebas untuk pergi dengan bebas di musim panas ya. Ini yang paling ditakutkan. Tapi ya bagaimanapun ya, mungkin kalau menurut gua sih manajemen udah pasrah ya. Kalau misalnya Skriniar gak mau perpanjang kontrak dan dia terus di Inter sampai akhir musim, ya mau dikata apa gitu. Saya tidak mengerti mengapa dia terus menunda tanggal tanggapan jika dia ingin bertahan. Nah, ini yang logika banget sahabat Bob. Kalau Skriniar benar-benar bertahan, kenapa dia tidak memberikan jawaban? Sampai saat ini dia hanya diam. Ini benar banget gitu loh. Ya udah, kayak contoh Bastoni, gua nggak akan saya tidak akan pernah mendengarkan yang namanya tawaran terhadap diri saya karena saya maunya di Inter. Ya, itu salah satu yang benar-benar dia, kalau memang dia benar-benar pengen mengenakan terus jersey Inter, sahabat Bob, ya, saya akan memperpanjang jika saya jadi Skriniar. 6 juta bersih per musim masih menjadi akan kenaikan gaji yang besar ya. 3,3 naik 6 juta belum plus add-onnya, luar biasa loh kenaikannya. Agen tersebut mengatakan bahwa kesalahan besar adalah tidak menjual saat mereka memiliki kesempatan. Menolak 60 juta kemudian kehilangan secara gratis akan menjadi perbedaan besar, terutama untuk tim seperti Inter ya. Ini akan jadi kerugian kalau seandainya benar-benar Skriniar akhirnya pergi. Tapi ini logik banget apa yang dibilangin sama si Brambati ini gitu loh. Jadi ya kita akan lihatlah bagaimana perkembangannya ya. Kita lihat apakah ini akan menjadi positif untuk Inter atau negatif. Nah, jadi akhirnya Inter sudah memberikan batas waktu untuk tanggapan Milan Skriniar ya, tawaran perpanjangan take it or leave it. Itu aja kata Inter, udah Januari ya. Ya, menurut calciomercato.com ya melaporkan bahwa Inter telah mengharapkan Skriniar dan perwakilannya memberikan tanggapan di tahun baru dan akan menjelaskan bahwa mereka telah melangkah sejauh mereka bisa dengan tawarannya. Pada titik ini Inter merasa hanya sedikit yang bisa mereka lakukan untuk mencoba meyakinkan Skriniar memperpanjang kontrak. Tawaran yang telah ada di meja selama beberapa minggu berada di tepi struktur gaji Nerazzurri, dan jika pemain Slovakia itu menolak, maka ini akan menandakan akhir dan kisahnya di klub, sahabat Bob. Karena itu Inter telah menjelaskan pada Skriniar dan perwakilannya bahwa kecuali detail kecil hanya sedikit yang tersisa untuk dinegosiasikan mengenai tawaran mereka. Tawaran itu berlaku dan klub mengharapkan mengharapkan tanggapannya di awal Januari atau di tahun baru, sahabat Bob. Jadi ya Inter udah mentok ya, dia tidak ada lagi akan memberikan negosiasi. Nah, kalau Skriniar tidak setuju ya,
cuman hanya detail-detail kecil yang Inter bisa negosiasikan. Tapi ya kita tunggulah apakah benar-benar Skriniar memang benar-benar seperti yang dia bilang kemarin dia ingin bertahan. Apakah dia mau menerima gaji 6 juta plus add-on-nya nih yang belum jadi, ya kan? Nah, jadi ya, itu berbicara Skriniar. Nah, ini ada yang menarik ya, kemarin ada yang tanya bagaimana kabarnya tentang siapa Alcaraz ya. Nah, ternyata rencana B gelandang Racing Carlos Alcaraz Inter untuk mengontrak Yunus Musa ya. Jadi ternyata Alcaraz ini adalah rencana B. Nah, ini yang dia bilang gitu loh. Menurut calciomercato.com ya melaporkan bahwa Inter telah menyiapkan harga yang diminta Racing adalah 20 juta untuk pemain berusia 19 tahun itu jika mereka terbukti tidak dapat mendapatkan Musa. Jadi ya seperti yang gue bilang sebelum video gue bahwa memang Musa itu adalah target utama Inter ya sebagai pelapisnya Nicolo Barella. Tetapi kalau memang si Musa tidak didapatkan, Alcaraz yang akan dipastikan datang ke Inter, sahabat Bob. Nah, kepergian Gagliardini yang akan datang ketika kontraknya habis, berarti Nerazzurri mencari penguatan di lini tengah. Gelandang Valencia, Musa menjadi pilihan, tapi mengingat dia dihargai 40 juta, bisa jadi tidak dapat dicapai karena alasan keuangan. Dengan demikian, Inter siap memboyong Alcaraz, sahabat Bob ya. Kalau gua sendiri ya sebenarnya senang dua pemain-pemain ini. Cuman memang kalau berbicara Eropa ya si Musa lebih berpengalaman, sahabat Bob. Jadi Inter melihatnya di situ, bukan karena Alcaraznya bagus atau apanya. Terus Musa memang sudah berpengalaman bermain di Eropa. Dia sekarang bermain di Valencia dia. Jadi itu salah satu nilai tambah buat Musa selain dia muda, kuat. Nah, kalau Alcaraz kan belum pernah bermain di Eropa. Orang-orang Amerika Latin bermain di Eropa itu nggak gampang adaptasinya, sahabat Bob. Jadi itu juga pertimbangan-pertimbangan yang Inter lakukan, sahabat Bob. Ya. Nah, terus satu lagi, sahabat Bob. Ya, tidak ada peluang Inter menandatangani Marcus Thuram pada bulan Januari. Nah, loh, kenapa nih? Ya, ternyata gini, sahabat Bob. Jadi menurut libero ya yang berbasis di Milan bahwa ya di Januari Inter kan sudah intens sekali ya mengejar Marcus Thuram ini gitu loh. Nah, ternyata ya Inter mungkin mencoba untuk bergerak untuk menandatangani Thuram pada bulan Januari daripada menunggu musim panas ketika ia tersedia dengan bebas transfer. Keuntungan dari melakukan hal ini adalah dapat memberikan Nerazzurri lompatan ke persaingan ya tanda tangan ini. Namun menurut libero ya akan ada sedikit kemungkinan hal ini terjadi karena biaya terkait dengan penandatanganan Thuram dengan bayaran tidak realistis mengingat keuangan Nerazzurri ya. Sahabat Bob, kalau misalnya Marcus Thuram bisa didatangkan di Januari, Inter harus menjual pemain. Artinya harus ada sumber income yang bisa membeli dia. Tapi kalau misalnya Inter tidak ada penjualan di Januari ya, kemungkinan Thuram datang Januari itu tidak bisa terjadi, sahabat Bob. Kecuali dia bebas transfer, Gladbach tidak jual di Januari, ya Inter akan bersaing lagi dengan Bayern Munchen. Bahkan sekarang ada Juventus yang mengejar juga ya, Bayern Munchen. Nah, jadi banyak sekali saingan-saingan Inter gitu loh. Nah, kalau di Januari seharusnya Inter kalau punya uang harusnya dia udah bisa dibungkus. Tapi ya kita tahu keuangan Inter seperti apa. Seharusnya kemarin kan lolos Liga Champions itu kan dapat sekitar 50 jutaan ya. Apa itu nggak bisa dipakai ya? Mungkin itu bisa dipakai atau tidak. Kalau nggak ya berarti bisa buat operasional yang lain, bayar gaji pemain ya kan. Jadi ya benar-benar kita berbicara memang agak rumit ya kondisinya Inter saat ini, sahabat Bob. Jadi ya kita tunggu aja apa yang akan terjadi. Terus satu lagi kita tunggu aja apa yang akan terjadi. Oh ya, gua nanti akan tambah beberapa berita-berita yang paling update. Nah, sementara gua berikan ini dulu, sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.